الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Al-Fidil rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan bagaimana kita baca kitab Muqaddimah fi Ushul Tafsir di Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Coba baca dari akhir halaman 56. Wa ma min tafsirin, baca. Sekarang baca. Ya, baca nih. Akhir halaman 56. Wa ma min tafsirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa ma min tafsirin min tafasirihim al-batilati illa wa butlanuhu yadhharu min wujuhin katsiratin. Baik. Syekh rahimahullah menyebutkan masih dalam rangkaian penjelasan bagaimana ahlul bid'ah yaitu salah dalam al-dalil wal madlul ketika mereka berdalil dengan Al-Quran atau hadis. Baik. Dan setelah beliau menyebutkan usul al-Mu'tazilah yang 5, masih ingat ini usul al-Mu'tazilah? Yang pertama apa? At-Tauhid. Yang kedua al-Adl. Yang ketiga al-Manzilah bainal manzilatain. Yang keempat ifadul wa'd. Yang kelima al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Baik. Yang pertama tauhid. Apa yang mereka inginkan dengan tauhid? Itu nafyus sifat. Alladhi madmunuhu nafyus sifat. Itu lingkaran saja, nafyus sifat. Itu yang mereka inginkan. Ya. Maksud diantaranya innallaha la yura dan seterusnya. Itu tauhid. Paham ini? Yang kedua al-adl apa? Anallaha lam yasha' jami'al kainat. Ya. Wala khalaqaha kullah. Menafikan apa? Al-masyi'ah dan al-khalq. Padahal kita dari awal ya dalam pelajaran akidah di rukun iman yang ke-6 diajari 4, paling minimal 4. Kalau sekarang mestinya kalian sudah 7 ya. 4 tambah 3 ya. Sekarang sudah harus tambah. Ada 3 ya, yang harus kalian tambahkan. Kalau 4 itu dasar sekali ya. Pertama ilmu maratibul qadar, ilmu kitabah, masyiah, khalq. Mereka ingkari ya. Itu adil menurut mereka. Kemudian yang ketiga al-manzilah bainal manzilatain. Ini hubungannya dengan murtakibul kabirah, pelaku dosa besar. Ya. Mereka mengatakan itu fi manzilah bainal manzilatain. Bukan mukmin, bukan kafir, di antara keduanya. Kalau khawarij jelas ya, beda nama saja. Ya. Kalau khawarij tegas kafir, keluar dari Islam. Itu pelaku dosa besar. Paham ini? Kemudian yang keempat ifadul wa'd. Ini mereka bersepakat dengan khawarij, itu tentang hukum di akhirat. Ya. Mereka mewajibkan Allah Subhanahu wa taala bukan wa'ad. Ifadul wa'id Ifadul wa'id. Kalau wa'ad itu janji kebaikan. Wa'id itu ancaman, Ifadul wa'id. Jadi ini mereka bersepakat dengan orang-orang khawarij. Mereka mengharuskan Allah Subhanahu wa taala menghukum pelaku dosa besar. Ya, seperti dalam ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha. Mereka katakan ya Allah sendiri bilang kekal. Ya, kekal di dalam neraka. Bisa paham ini? Maka di sini mereka haruskan. Ini mereka bersepakat dengan al-khawarij. Ya. Jadi mereka meyakini berdua Mu'tazilah dan Khawarij bahwasanya pelaku dosa besar khalidun mukhalladun finnar, kekal di dalam neraka. Terakhir al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini jadi kenapa? Al-khuruj 'alal hukam. Baik. Kemudian beliau menyebutkan sebelumnya di situ wal maqsudu, perhatikan, wal maqsudu anna mithla haula'i i'taqadu ra'yan. Yang dimaksudkan di sini kenapa beliau sebutkan Mu'tazilah dengan usul-usulnya, yang dimaksudkan adalah semisal orang-orang ini Mu'tazilah dan yang lainnya
Ini i'taqadu ra'yan, mereka meyakini dulu suatu pendapat, suatu akidah kebatilan, menyelisihi para salafus saleh. Thumma hamalu alfadhul Quran alaih, pun mereka membawa lafaz-lafaz Al-Quran kepada. Ini yang beliau bilang, ya, kelompok pertama yakini dulu, ya, baru cari dalil. Ya, bisa paham ini? Yakini dulu, baru cari dalil. Sama ini, walaysa lahum salafun minas sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan wala min a'immatil muslimin la fi ra'yihim wala fi tafsirihim. Dan mereka tidak punya salaf dari para sahabat tabi'in, ya. Beliau sebutkan tabi'ina lahum bi ihsan. Ini jadi pokok, yaitu para sahabat. Setelahnya itu dikatakan tabi'in semua. Dari arti apa? Mengikuti mereka dengan baik. Ya, paham ini? Sampai zaman sekarang masuk. Begitu pula imam-imam kaum muslimin, tidak ada salaf mereka situ. La fi ra'yihim, tidak pada pendapat mereka atau akidah mereka, wala fi tafsirihim, tidak pula dalam tafsir mereka. Beliau akan sebutkan nanti tafsir-tafsirnya, ya. Kemudian beliau sebutkan wa ma min tafsirin min tafasirihim al-batilah illa wa butlanuhu yadhharu min wujuhin katsirah. Dan tidak ada satupun tafsir dari tafsir-tafsir mereka yang batil kecuali kebatilan mereka, kebatilannya itu nampak dari banyak sisi, dari banyak sisi. Terus wa dzalika min jihataini taratan min al-ilmi wa sadi qawlihim wa taratan min al-ilmi wa sadi ma fassaru bihi al-Qur'an imma dalilan ala qawlihim aw jawaban ala mu'arid lahum. Baik. Dan itu bisa dilihat dari dua arah. Yang pertama, taratan minal ilmi bi fasadi qawlihim. Itu ilmu tentang rusaknya pendapat mereka. Ya, kadang juga yang kedua, minal ilmi bi fasadi ma fassaru bihil Qur'an. Oke, kita tahu, kita ilmui rusaknya penafsiran mereka terhadap Al-Qur'an. Paham ini? Imma dalilan ala qawlihim au jawaban ala al-mu'aridi lahu. Baik. Terus wa min haula'i man yakunu hasan al-ibarati fasihan yadussul bid'ah fi kalamihi wa aktsarun nasi la ya'lamun ka sahibi kasyaf wa nahwihi hatta innahu yaruju ala khalqin katsirin mimman la ya'taqidu al-batila min tafasirihim al-batilati ma syaa Allah. Baik. Di antara mereka ini ada, beliau ingatkan, hati-hati, tambih dari beliau, wa min haula'i may yakunu hasanal ibarah. Di antara mereka ini ahlul bid'ah, cara berpikirnya seperti ini ada yang hasanal ibarah, itu retorikanya bagus, ya, penyampaiannya fasihan, dia fasih, ya, dalam berbicara, dalam menulis, luar biasa. Yadussul bid'ah fi kalami, dia menyelipkan bid'ah pada ucapannya. Yadussul, dia masukkan bid'ah pada ucapannya. Wa aktsarun nasi la ya'lamun, dalam keadaan kebanyakan manusia tidak menyadari, tidak mengetahui hal tersebut. Ya. Dan ini luar biasa ini, ya. Ini tambih penting sekali untuk kita semua. Ya, dan peringatan bagi orang-orang yang membaca kitab ahli bid'ah. Ya, jangan sembarangan. Karena ada modelnya begini. Ya, halus sekali. Ya. Zahir kalamnya luar biasa, mustaqim. Tapi para ulama yang paham tentang akidah penulis, orang yang berbicara tersebut bisa tahu, oh, ini yang diinginkan. Ya. Mereka bukan hanya sekedar begitu, mereka yang inginkan. Ya. Bisa paham ini? Di antaranya kasahibil kasyaf, seperti pengarang kitab Al-Kasyaf, tafsir Al-Kasyaf. Siapa ini? Az-Zamakhsyari, ya, wa nahwi, dan yang semisalnya. Bisa paham ini? Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya menyebutkan contoh. Ya, paham ini. Dan yang sering kita ulang itu tentang ba pada kata bismillah, pada kalimat bismillah. Jadi dia tidak bilang al-isti'anah, dia bilang al-musahabah. Ya, al-musahabah. Dan ini hati-hati. Ini dari akar pemahaman Mu'tazilahnya, dari prinsip al-adl tadi. Iya, mereka tidak meyakini Allah yang inginkan perbuatan hamba, begitu pula menciptakan. Dia bilang hamba bersendiri, hamba yang menginginkan, hamba yang mencipta. Bayangkan.
dikatakan mereka pada pembahasan ini mereka Qadariyah, dan Qadariyah majusu hadil ummah. Karena kapan dia tetapkan isti'anah, berarti isti'anah apa artinya? Minta tolong kepada Allah. Berarti Allah yang takdirkan, Allah yang inginkan, Allah yang cipta. Nah, ini bertentangan dengan akidah mereka. Tolak. Nah, jadi orang Mu'tazilah tidak akan mungkin menetapkan ba itu lil isti'anah. Karena kapan dia bilang isti'anah berarti sudah akidahnya al-sunnah. Ya. Berarti Allah yang menakdirkan seluruh perkara. Adapun Mu'tazilah kita sudah sebutkan al-adl, bagi mereka meyakini Allah tidak menginginkan, menghendaki jami'al kainat dan tidak menciptakan. Baik, hatta innahu yaruju ala khalqin katsirin mimman la ya'taqidul batin min tafasirihim al-batilah, masyaallah. Apa artinya yaruju sini? Coba baca, lihat anunya. Coba lihat. Ada anunya. Coba lihat kabar sana. Yaruju. Hah? Ya. Sampai-sampai pemikiran ini ya tersebar ala khalqin katsir, dari orang-orang yang tidak meyakini kebatilan. Ya, paham ini? Apa yang tersebar min tafasirihim al-batilah, dari tafsir-tafsir mereka yang batil. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Ini saking halusnya, beliau bilang apa tadi? Banyak manusia tidak tahu. Bahkan orang tidak meyakini. Orang yang tidak meyakini apa kebatilan mereka. Bersama dengan itu dia kena, ya, dia kena termakan dengan ucapan mereka. Bisa dipahami? Baik. Dan ada contoh bagus disebutkan oleh Syekh Utsaimin di syarahnya itu. Baik. Ya. Dia bilang di tafsir faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang zuhziha 'anil nar, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, masukkan dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dia komentari ini ayat Zamakhsyari. Dia bilang ayya fauzin atau ayyu fauzin a'zamu min dukhulil jannah, atau semisal seperti. Katanya keberuntungan apa lagi yang lebih besar dari masuk ke dalam surga? Keren tak? Keren. Antum tahu apa yang diinginkan di sini? Menafikan ru'yatullah. Karena masuk surga kenikmatan, tapi kenikmatan yang paling tinggi dalam surga apa? Apa? Halus tuh. Jadi secara tidak langsung dia intinya, iya, keutamaan apa, keberuntungan apa lagi yang lebih besar daripada masuk surga? Mari kita katakan iya, masuk surga keberuntungan, fauzun azim, fauzun, iya, luar biasa. Paham ini? Tapi di dalam surga ada kenikmatan yang terhebat, yaitu apa? An-nazar ila wajhillah, ru'yatullah. Ya, paham ini? Itu dia inginkan dengan ucapan yang keren tadi. Paham ini? Karena luar biasa kan tuh kalau dengar ya. Jadi masuk surga. Tapi dia inginkan apa? Menafikan ru'yah. Annallaha la yara. Ya toh? Sudah sebutkan tadi. Ya, bahwasanya Allah tidak dilihat. Hatta fil jannah. Ini yang seperti ini butuh ya kita banyak melihat dari apa penjelasan para ulama. Bukan berarti kita mau tes ilmu ya, baca tafsir mereka, jangan. Baru kita pusing sendiri, jangan. Terbalik ya. Paham ini? Nanti sudah teracuni baru kita mau berobat, bahaya. Jangan cari penyakit ya. Baik, terus. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يقتدي لذلك. Coba lihat itu. Coba lihat. Ini Syekhul Islam yang ngomong ya. Ini orang ulama yang sangat luas pengetahuannya terhadap ahli sunnah bahkan ahli bid'ah. Ya. Coba lihat komentar beliau. Wa qad ra'aitu, sungguh saya telah melihat minal ulama'il mufassirin wa ghairihim, dari para ulama ahli tafsir dan yang lainnya selain ahli tafsir, may yadhkuru fi kitabihi wa kalamihi min tafsirihim ma yuwafiqu usulahum. Ya, saya melihat banyak dari mereka ya, ulama tafsir dan yang lainnya, orang-orang yang yadhkur fi kitabihi wa kalam, yang menyebutkan dalam kitabnya atau ucapannya dari tafsir-tafsir mereka ma yuwafiqu usulahum,
usul al-mu'tazilah atau usul ahli bidah. Ya, perkara-perkara yang sesuai dengan pokok-pokok Mu'tazilah, usul Mu'tazilah atau usul ahli bidah. Paham ini? Allati ya'lamu aw ya'taqidu fasada, yang asalnya dia tahu dan yakin rusaknya tersebut. Ya, tapi kenapa disebutkan Ustaz? Kenapa dia sebutkan di kitabnya, dia sebutkan dalam ucapannya wala yahtadi lidzak, karena dia tidak dapat petunjuk untuk memahami hal tersebut. Ya, maksudnya belum sampai dia paham ini ternyata kalam batil, ucapan batil masuk dalam buku-buku mereka, dalam ucapan-ucapan. Itu yang saya bilang tadi, wa aktsarun nasi la ya'lamun. Bisa paham ini? Ya, ini Syekhul Islam yang sangat luas ittila'nya. Ya, wawasannya, pengetahuannya, ya. Ya, paham ini? Ini sampai mengomentari seperti ini. Ya, itulah hati-hati. Paham ini? Jadi kalimat-kalimat bersayap dan seterusnya, ini hati-hati. Paham ini? Tidak tegas, tidak apa, ya. Kita Ahlussunnah tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik. Terus. Summa innahu bisababi tatarrufi haula'i wa dalalihim dakhalatil rafidatul imamiyyah. Summa al-falasifatu summa qaramitatu wa ghairuhum. Fima huwa ablagu min dhalika wa tafaqum al-amru fi falasifati wal qaramitati والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقتدي منها العالم عجبا. Baik. Jadi ini imbas dari hal tersebut ya, masuk Rafidhah, al-Imamiyah, Falasifah, al-Qaramithah dan yang lainnya, ya. Pada perkara yang lebih dari hal tersebut, lebih parah dari hal tersebut. Baik. Kemudian mereka menafsirkan Al-Quran dengan jenis-jenis yang la yaqdi minhal alimu ajaban. Ya, seorang alim itu tidak habis, kalau bahasa kita tidak habis pikir. La yaqdi minha al-alimu ajaban. Ya, maksudnya keheranannya tidak habis. Ya, paham ini? Ini melihat tafsir-tafsir mereka. Coba lihat, baca sekarang. Ini coba lihat Rafidhah, tafsirnya Rafidhah, baca. Tafsir ar-rafidati kaqaulihim tabbat yada abi lahabin. Celaka ya kedua tangan Abu Lahab. Apa tafsir mereka? Wa huma Abu Bakar wa Umar. Kerja Rafidhah yang sudah sering kita ulang-ulang. Ini saking bencinya sama Abu Bakar dan Umar. Apa hubungannya tangannya Abu Lahab dengan Abu Bakar dan Umar? Ya. Nah, Abu Bakar dan Umar sudah dijamin masuk surga, disebut namanya. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Ini mana? Coba lihat ini. Ini Rafidhah. Terus. Walain asyrakta la yahbatunna amaluk ay baina Abi Bakar wa Umar wa Ali fi khilafati. Coba lihat. Paham ini? Ini nyambung kemana? Ayat tentang kesyirikan. Coba lihat. Ini disebutkan antara Abu Bakar, Umar dan Ali dalam khilaf. Coba lihat. Nyambung kemana? Ini Rafidhah. Ada ini disebutkan. Syekhul Islam sebutkan. Jadi contoh. Terus. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Siapa Baqarah yang disembelih, diperintah untuk disembelih? Iya, Aisyah. La ilaha illallah. Coba lihat. Aisyah belum lahir. Abu Bakar saya belum lahir. Kakeknya Aisyah belum lahir. Zamannya Nabi Musa ini. Coba lihat. Tidak gila mereka ini. Coba lihat. Dari isu sapi, Baqarah dipahami. Baqarah sapi, hewan, bukan orang. Na'udzubillah. Jangan ada tafsir mereka. Terus. Kaget toh? Tidak habis kok pusing. Maksudnya tidak berhenti. Kita mau pikir sampai mana ini? Tidak ada. Paham ini? Ini heran pasti kita. Ya, terheran-heran. Tidak ada habis. Terus. Waqatilu a'immatal kufri. Ya, bunuhlah, perangilah imam-imam kekufuran. Siapa itu? Talha bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Awam. Juga sama. Ahadu al-ashara al-mubasysyirin bil jannah. Coba lihat. Ini Talha fil jannah, Zubair fil jannah. Nabi sendiri yang bilang. Ya. Ditafsirkan ayat bunuhlah, perangilah imam-imam kekafiran. Baik. Talha dan Zubair tafsirnya. La ilaha illallah. Coba lihat terus.
marajal bahraini Ali wa Fatimah. Nah, kalau ada yang baik-baik, sudah. Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Ini mereka ini. Ya, terus. Lu'lu'ul wal marjan Al-Hasan wal Husain. Nah, itu. Ya, lihat. Lu'lu' wal marjan. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin fi Ali bin Abi Thalib. Coba lihat. Imam Mubin Lauhil Mahfuz. Al-Lauhul Mahfuz. Dia tafsirkan apa? Ali bin Abi Thalib. Terus. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Apa an-nabil azim? An-naba'il azim menurut mereka siapa? Ali bin Abi Ali Thalib. bin Abi Thalib. Dia yang baik-baik, lari ke situ. Yang jelek-jelek Abu Bakar, Umar, Aisyah, dan seterusnya. Terus. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa aliyun wa yadhkuruna al-haditha mawdu'a bi ijma'i ahli al-ilmi wa huwa tasadduquhu bi khatamihi fi as-salati wa kadzalika. Baik, antum tahu je ni hadis ini ya. Hadis panjang sebutkan. Di antara penggalan kisahnya ini hadis palsu. Ya, hadis palsu. Ya, botek-botek ya, dusta. Sebutkan bahwasanya Ali ketika itu lagi sholat. Ya, rukuk. Ya, lewat peminta-minta. Paham ini? Lewat peminta-minta. Ya, dalam keadaan rukuk tersebut, dia cabut cincinnya, dan dia bersedekah kepada si siapa? Si pengemis tadi, minta-minta tadi. Paham ini? Ini apa dari penggalannya yang dimaksud oleh Syekh. Ya, ini hadis panjang ya, bukan hanya itu. Ya, tasadduquhu bi khatamihi fi shalah. Lagi dalam keadaan salat dia bersedekah, masyaallah. Ya, paham ini? Jadi ternyata hadisnya hadis palsu maudhu'. Terus. Wa kadzalika qawluhu ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Nazalat fi Ali lamma usiba bi Hamzah. Terus. Wa bima yuqaribu hada min ba'di wujuhi ma yadhkuruhu katsirun min al-mufassirin. Jadi dari perkara-perkara yuqaribu hada yang mendekati perkara ini. Mirip-mirip tapi bukan tafsirnya Rafidhah, ya. Mirip-mirip saja, ya. Paham ini? Dari sebagian sisi apa yang disebutkan oleh banyak dari al-mufassirin seperti baca fi misli qawlihi as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munafiqin wal munfiqin wal mustakfirin bil ashar. Ini anak-anak ini. Anna as-sabirin Rasulullah. Ini kalau di orang awam biasanya mungkin banyak ini seperti ini ya. As-sabirin tafsirkan Rasulullah. Terus as-sadiqin Abu Bakr. Sadiqin Abu Bakar. Terus ini mirip-mirip tak? Mirip-mirip. Walaupun ini bukan dari Rafidhah tentunya. Ya, mungkin dah arahkan. Ya, Abu Bakar masuk. Paham ini? Kan begitu mereka intinya. Yang jelek-jelek Abu Bakar, Umar, Aisyah. Nauzubillah. Paham ini? Yang bagus-bagus Ahlul Bait. Ini kan ya jauh. Paham ini? As-sadiqin wa Abu Bakar. Paham ini? Ini beliau bilang tadi mimma yaqarib, yang mendekati. Maksudnya bukan dari Rafidhah, tapi mirip nih, mirip. Terus al-qanitin Umar, wal munfiqin Utsman, wal mustakfirin Ali. Coba kan kalau merenung sedikit mungkin ada saja benar mungkin. Tapi ingat, ini tafsir. Dari mana kita dapat? Ya, apa dalilnya? Ada salafkah yang menyebutkan seperti itu? Dan seterusnya. Paham ini? Hati-hati. Bisa paham ini? Terus. Wa fi misli qawlihi Muhammadun Rasulullah. Ya, koma situ ya. Muhammadur Rasulullah. Waqaf. Ya. Terus. Walladzina ma'ahu Abu Bakr ashiddahu 'alal kuffari Umar ruhama'u bainahum Utsman tarahum ruk'an sujjadan Ali. Ya, ini dia jadikan 4. Ya, 1 Abu Bakar, 2 Umar, 3 Utsman, 4 Ali. Nah, ini kalau dalam pembahasan i'rab nahwu, coba lihat walladzina ma'ahu asyidda 'alal itu kan masih satu kalimat dan diingat satu. Ya, kelompok orang. Itu apa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya. Kembali ke mana? Kembali ke mana? Nabi. Walladzina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang-orang bersama Nabi siapa? Para
Para sahabat. Ini sifat para sahabat. Bukan walladzina ma'ahu Abu Bakar. Iya, paham ini? Terus apa? Asyidda 'alal kufar Umar, ruhama bainahum Utsman. Tidak. Ini satu. Semua sahabat. Bisa paham ini? Nah, ini mereka arahkan. Nah, tentunya juga terpotong walladzina ma'ahu. Ya, dan orang-orang bersamanya. Kan Abu Bakar mufrad, alladzina jama'. Bagaimana caranya? Paham ini? Baik. Terus Wa'ajabu min dzalika qaul. yang lebih mengherankan lagi, ajab itu bukan mengagumkan ya, mengherankan. Karena ajab itu dua, kagum dan heran. Dilihat konteksnya. Wa'ajabu min dzalik, dan yang lebih mengherankan lagi dari itu semua, yaitu qaulu ba'dihim, ucapan sebagian mereka. Wattini Abu Bakr. Coba lihat. Wattini wa zaitun. At-tin katanya Abu Bakar. Dari mana? Terus. Wazaitun Umar. Terus. Waturi Sinin Utsman. Terus. Hadzal baladil amin Ali. Subhanallah. Nagapan ali. Ya, maka saya nagapan. Betulkah ini tidak sembarangan ini ayat Al-Qur'an. Tafsirkan ke sana kemari. Ya. Paham ini? Lebih ngawur lagi tadi siapa? Orang-orang Rafidhah. Itu baru sedikit ya, dan tafsir mereka penuh dengan dari awal juz 1 sampai juz 30 sampai mereka bilang Al-Qur'an kurang, ada 10 juz sama mereka. Naudzubillah. Baik, terus. Wa amsalu hadhil khurafat allati tatadammanu taratan tafsirul lafzi bima la yadullu alayhi bihali. Fa inna hadhihi al-alfaza la tadullu ala haula'il ashkhasi bihalin. Ya, jadi semisal dengan khurafat seperti dia bilang ini khurafat ya, cerita-cerita apa yang dibikin-bikin yang terkandung padanya kadang tafsirul lafaz bima la yadullu alaihi bihal, menafsirkan satu lafaz dengan perkara yang dia tidak tunjukkan. Ya, tidak ditunjukkan lafaz tersebut. Itu saya bilang at-tin apa? Kenapa lari ke Abu Bakar? Wa zaitun Umar dan seterusnya. Wa hadzal balil amin Ali. Itu lari ke mana? Ya, lafaznya tidak ada arahnya ke situ. Paham ini apa yang membatasi? Sama tadi walladzina ma'ahu Abu Bakar. Ya. Asyidda 'alal kuffar Umar dan seterusnya. Ini tidak ada arahnya ke situ. Fa inna hadhihi al-alfaz la tadullu ala haula'il ashkhas bihal. Karena lafaz-lafaz yang mereka sebutkan ini tidak menunjukkan kepada person-person individu ini, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Terus. Wa qawluhu ta'ala walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan. Nah, ini beliau jelaskan yang benar ya, makna yang benar dari ayat. Kullu dzalika na'tun lil ladzina ma'ahu. Kullu dzalika na'tun lil ladzina ma'ahu. Semua itu adalah na'at untuk orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bersama Nabi, satu, asyidda'u 'alal kuffar, dua, ruhama bainahum dan seterusnya. Ini jangan dipisah-pisah, satu Abu Bakar, satu Umar, satu Utsman, satu Ali. Tidak, semua yang bersama Nabi. Terus. Wa hiya allati yusammiha an-nuhatu khabaran ba'da khabarin. Ini dikatakan oleh para ahli nahwu, ya, khabar setelah khabar. Ya. Paham ini? Ini khabar berjumlah, berbilang. Terus. Wal maqsud huna annaha kullaha sifatun lil mawsufi wahidin. Ya, li mawsufin wahidin. Li mawsufin tanwin itu, ya. Maksudnya di sini bahwasanya itu semua yang setelah walladzina ma'ahu itu sifat untuk satu mausuf. Bukan i'rabnya sifat, bukan, ya, tapi maksudnya sifat untuk para sahabat radhiyallahu anhum. Terus wahumul ladzina ma'ahu. Ini mausufnya namanya, mausuf yang satu ini, ya, alladzina ma'ahu. Terus wala yajuzu an yakuna kullun minha muradan bihi syakhsun wahidan. Ya, tidak boleh, ya, satu dari sifat-sifat tersebut ya diinginkan satu orang saja. Nah, ini sifat untuk semua sahabat, ya, alladzina ma'ahu. Terus satu paragraf lagi. Wa tatadammanu taratan ja'la al-lafzil mutlaqil 'ami munhasiran fi syakhsin wahidin. Baik, kalau tadi menafsirkan lafaz dengan perkara yang tidak ditunjukkan dari lafaz tersebut, sama sekali tidak ada bihal. Sekarang ini bentuknya ja'lal lafzil mutlaqil 'am
ya, menjadikan lafaz yang mutlak yang umum munhasiran fi syakhsin wahid. Ya, menjadi terbatas pada satu orang saja. Ini kan kita sudah pelajari lafaz-lafaz umum dan seterusnya. Dia jadikan satu saja. Nah, ini juga masuk dalam kekeliruan ini. Contoh. Inna qawlahu ta'ala innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Kenapa disebutkan lafaz mutlak umum sini? Dari mana? Itu waliyukum, waliyu mufrad mudhaf. Ya, walinya orang-orang beriman, Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Paham ini? Terus urida biha ali. Mereka batasi, ini lafaz umum dia batasi satu saja. Ali katanya tafsirnya. Loh, dari mana Anda batasi ini keumuman ini? Terus wa qawlu ba'dihim inna qawlahu walladzina jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi. Ini alladzi, ini umum. Ya, jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi. Ini semua mencakup yang bersifat dengan sifat itu. Dia bilang apa? Urida biha Abu Bakrin wahda. Dia batasi Abu Bakar saja. Ini juga keliru. Sama ini. Terus wa qawluhu la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala. Man. Sini man umum. Ya. Dia bilang urida biha Abu Bakrin wahda. Ini juga keliru. Jadi paham ini dua bentuk ya. Jadi tadi lafaznya tidak menunjukkan ke situ sama sekali. Yang kedua, ini lafaz umum mutlak kemudian diarahkan ke satu individu tertentu. Baik, ila huna subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu